Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Feni Aziza Huzaifah, NIM 1911010042, akan menjelaskan materi tentang pragmatik, yaitu implikator. Apa itu implikator? Implikator ialah maksud atau makna yang tersirat atau terkandung di dalam suatu ujaran. Nah, ada beberapa ujaran itu tuh mempunyai makna yang tersirat di dalamnya. Kemudian Gris 1975 menyatakan ada 4 maksim prinsip kerjasama, atau dalam bahasa Inggrisnya cooperative principles, yakni 4 maksim yang harus dipatuhi oleh si penutur maupun si pendengar. Apa itu 4 maksimnya? Yang pertama adalah maksim kualitas. Percakapan harus mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah maksim kuantitas, yaitu penutur harus memberikan kontribusi yang secukupnya. Kemudian yang ketiga adalah maksim relevansi, yaitu peserta percakapan memberikan kontribusi yang sesuai dengan situasi pembicaraan. Kemudian yang keempat ada terakhir, yaitu maksim cara. Percakapan harus berbicara langsung, lugas, dan tidak berlebihan. Contoh kasus dalam implikator ini ada banyak sekali kita temui dalam kehidupan. Nah, saya mengutipnya dari ucapan Gus Baha. Yang pertama yaitu, bodoh itu merusak, kemintar itu lebih merusak. Di sini menyatakan bahwa bodoh itu merusak, karena bodoh itu kita tidak tahu pengetahuan, kita bodoh, kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu tuh dapat merusak ke kita maupun ke orang lain, karena kita tidak tahu. Kemudian makna suratnya adalah kemintar atau sok pintar itu lebih merusak. Ya, memang merusak karena sok pintar itu adalah orang yang sok tahu akan sesuatu, kemudian dia mengarahkan pura-pura tahu dan akhirnya sesat gitu. Akhirnya terjadi kesalahan karena dia sok pintar. Nah, kenapa sok pintar itu lebih merusak? Karena dia juga akan merusak kepada orang lain. Dia akan mengajak ke orang-orang untuk lebih sesat juga seperti dia, karena dia sok pintar gitu. Nah, di dalam makna sini itu mempunyai makna tersirat, yaitu bahwa kita jadilah orang yang pintar tapi tidak sok pintar. Nah, pintar di sini orang yang berilmu pengetahuan, juga beradab, berakhlak mulia, dan bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Kenapa bermanfaat untuk orang banyak? Kita bisa mengajak atau memberikan penjelasan atau materi yang kita udah tahu, kemudian kita mengajak orang lain, dan itu akan bermanfaat kepada orang lain karena kita memberikan pengetahuan kepada orang lain, dan begitu juga kepada kita gitu. Nah, contoh kasus yang kedua, ada orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Itu maksudnya di sini adalah bahwa kita harus introspeksi diri kita sendiri, agar kita tidak hanya melihat kekurangan orang lain. Dengan kita melihat kekurangan diri kita sendiri, itu akan bisa, kita akan nampak kelebihan orang lain, sehingga kelebihan orang lain itu akan menjadi pelajaran untuk kita, bahwa setiap orang mempunyai kekurangan dan setiap orang mempunyai kelebihan. Kemudian yang ketiga ada contoh kasusnya, yaitu yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Nah, ini adalah ucapan dari Gus Baha yang mengatakan
bahwa yang abadi adalah yang kita sedekahkan, dan makna yang tersiratnya di sini adalah bahwa kita banyak-banyaklah bersedekah. Dia menganjurkan kita untuk bersedekah karena sedekah itu sifatnya abadi. Jadi sedekah ini akan memberikan kita pahala dan akan kembali lagi kepada kita, seperti pada dalil-dalil yang banyak mengatakan bahwa sedekah ini adalah sifatnya abadi dalam ajaran Islam. Itu sebabnya secara makna tersiratnya Gus Baha menganjurkan kita untuk banyak-banyak bersedekah, dan itu juga untuk kebaikan kita gitu, karena sifatnya abadi. Kemudian yang keempat adalah contoh kasusnya, waktu terus berjalan sementara kamu masih berdiri. Nah, maksudnya di sini adalah waktu, setiap detik, setiap menit kita lalui itu sangat bermanfaat, adalah waktu yang gak boleh kita sia-siakan. Kita isi dengan yang bermanfaat, ataupun bekerja keras mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Sementara kamu masih berdiri, itu maksudnya adalah kita lalai, kita masih melihat pencapaian orang lain, sedangkan orang lain udah di atas, kita masih di bawah, kita masih berdiri gitu. Nah, itu maksudnya untuk mengajak kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bekerja keras mendapatkan apa yang kita mau, sehingga kita bisa mendapat pencapaian-pencapaian dengan memanfaatkan waktu yang baik tersebut. Nah, implikator ini memberikan penjelasan eksplisit adanya perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dimaksud. Gejala bahasa tampaknya tidak berkaitan atau kadang berlawanan, tetapi ternyata berhubungan satu sama lain. Jadi implikator ini bisa terdapat di mana saja, bahkan dari pembicaraan, ataupun dari puisi, dari lagu, dari sastra-sastra, atau dari syair. Sekian dari penjelasan tentang pragmatik oleh saya, Feni Aziza. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.